Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, saya Matius Ika, mahasiswa Kesehatan Masyarakat dari Universitas Indonesia. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya sedang bersama Bapak Kepala Puskesmas Karangjaya. Mungkin kita sapa-sapa terlebih dahulu. Selamat siang Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang, Alhamdulillah, semoga Bapak sehat selalu. Amin. Mungkin sebelumnya Bapak boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu, misalnya dari nama, jabatan, latar belakang pendidikan, dan sudah berapa lama Bapak menjabat sebagai kepala puskesmas. Baik, terima kasih atas kesempatan nama saya Asep Herang Komaran. Saya menjabat sebagai kepala Puskesmas Karangjaya dari mulai tahun 2023, jadi kurang lebih 2 tahun saya menjabat sebagai kepala Puskesmas Karangjaya. Latar belakang pendidikan tahun 1993 saya lulusan dari sekolah kesehatan, kemudian bekerja di Rumah Sakit Tasikmalaya sebagai staf kurang lebih 10 tahun. Kemudian tahun 2019 masuk lagi sekolah ke Akademi Keperawatan yang berlokasi di Jalan Celokan. Alhamdulillah lulus tahun 2018. Kemudian ada kesempatan lagi masuk S1 Perawatan. Tahun 2012 masuk Akademi Keperawatan. Kemudian tahun 2016 masuk S1 Keperawatan di Universitas Bangka Kencana. Kemudian ada kesempatan lagi kemarin tahun 2024 masuk lagi profesi, dan alhamdulillah mungkin untuk profesi nurse alhamdulillah sudah lulus Udiko. Mungkin itu latar belakang pendidikan. Kesempatan kami berikan lagi kepada Mungkin pada kesempatan kali ini saya akan ngobrol-ngobrol santai dengan Bapak terkait permasalahan kesehatan yang ada di Karangjaya. Bapak, sebelumnya terima kasih banyak Bapak sudah meluangkan waktunya, dan terima kasih juga sudah memberikan saya kesempatan untuk dapat berinteraksi dan berdiskusi bersama Bapak. Baik, langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Menurut Bapak gitu sebagai kepala puskesmas, apa sih peran utama puskesmas dalam menjaga kesehatan masyarakat khususnya di wilayah kerja puskesmas Karangjaya? Baik, terima kasih. Saya coba jawab. Puskesmas merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat yang ada di daerah khususnya di Kabupaten Tasikmalaya, di mana di dalamnya terdapat beberapa unsur, baik itu dari perawat, ada dokternya, kemudian ada analisnya, kemudian ada ahli laboratoriumnya, kemudian ada ahli farmasinya. Ya jelas bahwa sekarang itu tenaga kerjaan di puskesmas sudah kompleks, hampir semua profesi ada di puskesmas. Makanya sekarang itu puskesmas merupakan tombak pelayanan kesehatan masyarakat yang diberi beban, diberi tugas untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat yang ada di daerahnya masing-masing, khususnya yaitu daerah kami di daerah Puskesmas Karangjaya. Sebelumnya Bapak, Puskesmas Karangjaya itu menaungi berapa kelurahan atau desa? Puskesmas Karangjaya itu merupakan pemekaran dari Kecamatan Cineang. Untuk desanya terdiri dari 4 desa. Cuman Puskesmas Karangjaya itu arealnya luas, namun masalahnya penduduknya masih sedikit. Jadi lokasi di sana itu masih berupa kebun, hutan, dan sungai. Jadi masih banyak hutan belantara. Jadi ada 4 desa ya Pak? Ya. Nah, dari 4 desa tersebut Bapak, masalah kesehatan apa sih yang saat ini sedang menjadi perbincangan hangat atau yang sedang menjadi prioritas utama gitu Pak untuk diselesaikan di Karangjaya? Baik, terima kasih. Untuk masalah
masalah kesehatan dari bulan ke bulan itu memang nggak selalu sama. Jadi fluktuatif tergantung bagaimana cuaca pada saat itu. Misalkan kalau sekarang lagi musim hujan biasanya itu penyakit yang sering dirasakan oleh masyarakat, kasus-kasus yang sering terjadi di masyarakat biasanya gangguan pencernaan, ya, batuk, pilek, demam, biasanya itu yang sering terjadi di kalangan masyarakat kalau misalkan cuacanya lagi musim pancaroba. Jadi setiap bulannya itu nggak sama. Jadi Bapak, untuk masalah ini apakah ada gitu Pak program dari puskesmas sendiri untuk menangani masalah-masalah yang sedang menjadi Baik, terima kasih. Untuk masalah program itu di puskesmas kan ada semuanya itu punya program masing-masing. Nah, kebetulan kalau misalkan lagi pancaroba, biasanya dari PJ diare yang tergantung bagaimana kasusnya. Misalkan ada penyakit diare, ada penyakit darat. Kadang-kadang misalkan kalau kasusnya banyak, suka diajarkan disampel untuk pemeriksaan kelanjutan apakah penyakit itu berbahaya atau hanya penyakit biasa saja yang terjadi di masyarakat. Jadi pada umumnya setiap kasus-kasus tertentu di puskesmas itu ada penanggulangannya masing-masing. Tadi kan dikatakan ya Pak, programnya itu mungkin sudah berjalan ya Pak? Udah. Nah, dalam melaksanakan program tersebut Pak, puskesmas Karangjaya ini berkoordinasi dan melibatkan siapa-siapa atau kolaborasi? Ya, terima kasih. Untuk pelaksanaannya di lapangan, biasanya staf itu berkoordinasi dengan stakeholder yang ada di daerahnya masing-masing. Biasanya dari pihak kecamatan itu pun kalau misalkan ada kasus-kasus peningkatan kasus, misalkan kalau kasus diare kita berkoordinasi dengan kepala desanya, kota berkoordinasi dengan kepala dusunnya, kita berkoordinasi dengan lintas sektornya untuk penanganan kasus tersebut. Jadi puskesmas tidak sendiri dalam melaksanakan program tersebut. Biasanya suka berkoordinasi dengan lintas program yang lain yang ada di wilayah kerja puskesmas. Apakah dengan melaksanakan program tersebut itu sudah menyebabkan angka kejadian kasusnya atau Bapak? Itu harus di mana-mana karena sebetulnya di puskesmas itu sudah sedia payung sebelum hujan. Jadi sebelum terjadi sesuatu pun puskesmas itu sudah menyiapkan, sudah antisipasi petugas program yang akan melaksanakan. Misalnya dari penyakit diare, sebelum terjadi diare juga puskesmas sudah melakukan inisiatif dengan menunjuk salah seorang petugas sebagai penanggung jawab di program tersebut. Jadi misalkan kalau ada sesuatu peningkatan atau penyakit bisa dengan mudah diatasi. Bagaimana sih puskesmas Karangjaya ini mengevaluasi program yang sudah berjalan tersebut? Baik, dalam evaluasi program kita mengacu kepada program yang sudah berjalan, jadi dibagi dalam beberapa trimester. Trimester pertama, trimester kedua, ketiga, dan keempat. Kita dapat mengevaluasi program tersebut dalam trimester, misalkan dalam trimester pertama pencapaian target berapa persen, kemudian trimester kedua kita laksanakan berapa persen, dan sampai sekarang dilihat dari bulan waktu, kebetulan bulan ini adalah bulan September, jadi kita mengevaluasi program di trimester ketiga. Jadi ada yang tiap bulan, kemudian ada yang trimester, tergantung bagaimana kita melakukan. Kalau misalkan yang rutin itu biasanya 1 bulan 1 kali melaksanakan program, lakukan program. Kalau dari pengalaman Bapak nih, apa tantangan terbesar dalam menjalankan program atau apa tantangan terbesar Bapak selama menjabat sebagai kepala puskesmas? Terima kasih. Bahwa kepala puskesmas itu dalam melaksanakan suatu program sebetulnya itu sendiri. Jadi bagaimana kita memanage suatu karyawan yang kebetulan ditugasi untuk melaksanakan program tertentu, dan bagaimana program itu bisa berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi
sebetulnya itu adalah merupakan seni tersendiri bagi seorang pemimpin bagaimana memilih anak buahnya, karyawannya supaya bisa melaksanakan program itu dengan sebaik-baiknya. Dan itu merupakan sebetulnya nggak ada teori khusus, nggak ada dia khusus. Tapi kalau misalkan menurut karena teori kepemimpinan memang ada beberapa teori yang misalkan kita melaksanakan teori kepemimpinan. Tapi di lapangan kayaknya itu tergantung bagaimana pendekatan kita terhadap orangnya masing-masing. Terus bagaimana kita memberikan figur, ya bagaimana kita memberikan figur kepada seorang PJ penanggung jawab untuk melaksanakan program tersebut. Jangan sampai begini, kita harus melaksanakan disiplin tiap hari, tiap waktu, sementara kita yang memerintahkannya untuk melaksanakan disiplin tidak melaksanakan tugas tersebut. Jadi kembali kepada itu seninya masing-masing dalam mengelola karyawan. Baik Bapak, mungkin ini untuk pertanyaan terakhir Bapak. Kalau untuk rencana atau harapan puskesmas ke depannya dalam meningkatkan kesehatan masyarakat itu seperti apa? Terima kasih. Kebetulan Puskesmas Kangraya itu sekarang itu masih dalam tahap Puskesmas rawat jalan. Jadi statusnya memang kita melaksanakan proses keperawatan rawat jalan. Mudah-mudahan kedepannya Puskesmas Kangraya dapat melaksanakan Puskesmas rawat inap, juga dapat melaksanakan pelayanan kebidanan berupa PONEM. Itu harapan ke depan Puskesmas. Dan alhamdulillah respon tersebut sudah kami realitas. Mungkin tahun berikutnya bahwa Puskesmas Kangraya akan melakukan harapan tersebut. Kita doain. Mungkin sekian Bapak pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak Bapak sudah meluangkan waktunya. Banyak sekali pelajaran yang bisa saya ambil dari obrolan kali ini. Semoga kesehatan masyarakat di Karangjaya makin baik dan Bapak juga selalu diberi kesehatan. Terima kasih banyak Bapak sekali lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.